mulai dari kaki meja pertama, bagaimana bikin supaya yang namanya lead creation. Lead creation itu berarti bagaimana kita punya marketing strategi yang mendatangkan calon customer terus-menerus beli produk atau jasa kita. Itu harus systemize. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau gitu kita ngomongin bisnis kalau gitu. Boleh. Ayo kita ngomongin bisnis, Coach. Ya. Apa ada yang Laura mau tanyain nggak kalau ke Coach Mau Yohanes dong tentang bangun bisnis? Nah, ayo kita sama-sama belajar. Cara membangun bisnis autopilot. Iya, itu pertanyaan klasik banget yang selalu ditanyain, gimana bangun bisnis autopilot gitu kan ya. Kalau saya mau jawab dulu, gimana caranya, basicnya gini dulu. Kebanyakan yang saya lihat, yang kita lihat di Gratio, banyak para pemilik bisnis datang gitu Laura ya. Itu kebanyakan pemilik bisnis itu satu kapal aja, dia kan jadi kaptennya nih. Laura kan jadi kaptennya. Terus satu kapal nih kita yang atur nih. Anggap kapal pesiar lah, tapi dari kapal kecil gitu ya. Nah, satu kapal aja kita udah kesedot waktunya, 3 bahan bakar utama kita, time, waktu, energi, ya, bisa aktivitas, kesehatan, energi, sama satu lagi adalah money, duit kita. Bangun satu kapal aja udah setengah metong, setengah mati gitu kan ya. Bener ya? Lalu kemudian dia pengen cepet-cepet berkembang gitu loh. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia bikin kapal baru lagi. Lah satu kapal aja sudah setengah mati, belum beres, punya kapal satu lagi. Nah, berarti apa yang di-copy? Yang di-copy masalah. Ya nggak sih? Yang di-copy problem. Benar, Coach. Yang di-copy kapten yang belum bisa jalanin kapal gitu. Kalau pesawat ya belum bisa bikin pesawatnya terbang luar biasa gitu kan. Nah, berarti apa? Kita harus bikin satu kapal kita yang kecil ini dulu bisa jalan bagus tanpa harus ada kita di dalamnya. Salah satunya bikin sistem. Nanti kalau udah bagus ya kayak Larisolnya basically satu poin, satu titik, satu cabang, satu ini bagus gitu kan ya. Udah bisa jalan tanpa harus ada Laura, which is good. Baru kita copy kemana-mana, ngejar mimpi kita, ngejar visi kita gitu kan. Tapi itu berarti yang di-copy apanya kalau udah kayak gitu? Yang di-copy adalah profitnya. Sistemnya akhirnya memberikan profit. Nah, jadi itu sih, kalau tips singkatnya adalah kita harus mastering satu dulu. Jangan terlalu buru-buru sukses gitu. Bukan nggak boleh buru-buru sukses ya. Jangan buru-buru copy gitu kan. Ngejar mimpimu cepet banget gitu. Enggak, karena kita belajar ternyata semuanya lewatin proses pastinya gitu kan. Gitu. Nah, bangun 4 kaki mejanya itu kalau saya jelasin mungkin butuh 3 hari. Gimana bikin 4 kaki meja. Cuman poinnya gini, tahu ya Laura, kenapa banyak kita pemilik bisnis tuh kita nggak bisa ninggalin bisnis kita. Kita merasa kita yang paling jago, bukan karena kita tidak mau tinggalin bisnis loh. Tidak bisa tinggalin bisnis. Kenapa? Karena kita tahu semuanya kita. Kita bangun bisnis, 4 kaki mejanya itu kita yang pegangin. Itu masalahnya. Iya. Kalau kita mau, aduh gue capek banget nih, aduh gue butuh istirahat, aduh pengen liburan deh. Begitu kita tinggalin, itu mejanya turun sendiri gitu kan. Karena nggak ada kaki mejanya. Itu dia. Nah Laura, jadi akhirnya tips saya, saran saya adalah, ayo berarti kita harus gimana? Kita harus bangun 4 kaki mejanya. Nah 4 kaki mejanya apa? Ini beneran jelasin versi singkat nih ya. Super singkat. Versi supaya kita bisa tanya jawab lebih banyak lagi. Nah caranya gimana bangun 4 kaki meja supaya autopilot? Mulai dari kaki meja pertama, bagaimana bikin supaya yang namanya lead creation. Lead creation itu berarti bagaimana kita punya marketing strategi yang mendatangkan calon customer terus-menerus beli produk atau jasa kita. Itu harus systemize. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus bikin yang namanya lead conversion. Berarti kita harus bikin calon customer yang ngantri datang itu dikonversi sebanyak mungkin supaya jadi customer. Tapi itu pun tersistem gitu kan. Nggak harus semuanya kita manual, semuanya kita yang ngajarin kan. Ya setengah mati lah kalau kita gitu kan. Kaki meja ketiga adalah namanya customer and supplier fulfillment. Berarti kita harus nyenengin customer kita harus nyenengin supplier kita, ya. Caranya gimana? Nah, ini mulai bikin sistem operation. Ada kita atau tidak ada kita, itu namanya resolve kita atau apapun bisnis Anda gitu ya. Kita kasihnya persis seperti yang kita mau. Kita delivernya persis seperti yang kita mau. Itu kaki meja ketiga tentang operation berarti kan. Di dapur kita lah gimana gitu ya. Tanpa harus ada kita, bisa jadi loh.
Kaki meja Iya, keempat, betul. shareholder fulfillment. Nah, shareholder fulfillment Nah, ini berarti apa? Nah, kitanya pemilik bisnisnya harus disenangkan. Caranya gimana? Kita harus profitable pastinya. Gimana cara bikin profitable? Ada strateginya lagi, ada sistemnya lagi. Gimana kita bisa punya dashboard sehingga kapal bisnis kita bisa jalan, kitanya bisa jalan-jalan. Kitanya bisa di Jimbaran Bali, ya kan? Sambil ngeliatin dashboard kita semuanya bagus, gitu kan? Terus kemudian kita lihat semuanya lampu hijau, lalu kita sambil di bawah payung, ya kan, duduk ngeliatin keluarga kita berenang, ngeliatin pantai, sambil makan risolnya Laura, gitu kan, wah asik banget gitu kan, ya nggak sih? Gitu. Nah itu kaki meja keempat. Tapi kan belum jadi ini Laura, belum jadi meja. Atasnya tuh top table-nya itu adalah team creation. Kita harus tahu sistemize cara rekrutin yang bagus. Kita harus tahu sistemize. Mejanya ada tiga, ada tiga lapis. Yang kedua adalah bagaimana mengajarkan tim supaya tim semakin pintar. Ada sistemnya lagi gimana. Lalu yang ketiga adalah gimana bikin tim supaya bekerjanya fun, bekerjanya seneng. Karena supaya bisa terus kita sama-sama di kapal kita dan terus naik di sekolah kehidupan ini. Itu baru jadi mejanya. Di bawahnya ada fondasi, singkatnya personal foundation dan business foundation.